Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bisek percaya diri jelang laga kontra Juventus, Inter Milan bisa mengalahkan siapapun. Inter Milan menatap derby d'Italia melawan Juventus di pekan ke-25 Serie A, dengan kepercayaan diri tinggi. Bek asal Jerman, Jan Bisek, menegaskan bahwa Nerazzurri kini memiliki kekuatan mental untuk menaklukkan siapapun, termasuk rival abadi mereka dari Turin. Pernyataan penuh keyakinan itu disampaikan Bisek usai Inter meraih kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo di Stadion Mapei, hasil yang semakin mempertegas momentum positif pasukan Christian Cifu di Serie A. Dalam laga tersebut, Jan Bisek kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol pembuka Inter lahir dari situasi yang nyaris sempurna, ketika Federico Di Marco mengirimkan asis matang yang diselesaikan dengan tenang oleh bek berusia 25 tahun itu. Tak berhenti di situ, Di Marco melanjutkan performa gemilangnya dengan 2 asis tambahan, membantu Inter membongkar pertahanan Sassuolo dan mengunci kemenangan besar di Emilia-Romagna. Bagi Bisek, gol ini terasa spesial. Ini merupakan gol keduanya di Serie A musim ini, sekaligus yang pertama sejak pertengahan Desember. Performa solid tersebut membuatnya difavoritkan untuk kembali mengisi starting 11 saat Inter menjamu Juventus di San Siro akhir pekan depan. Cassano kagum pada Piero Ausilio, direktur olahraga terbaik di dunia. Piero Ausilio kembali mendapat pujian kelas dunia. Kali ini datang dari sosok yang dikenal blak-blakan dan jarang memuji sembarangan, Antonio Cassano. Mantan penyerang timnas Italia itu mengungkap kisah menarik di balik layar Inter Milan, sekaligus menegaskan betapa tajamnya insting Ausilio dalam menilai pemain. Berbicara dalam acara FIFA El Football, Cassano menceritakan percakapannya dengan Ausilio tahun lalu, sebuah cerita yang kini terasa nyaris profetik, terutama jika melihat perkembangan pesat Jan Aurel Bisek bersama Inter. Cassano tak ragu menempatkan Ausilio di level tertinggi. Dalam dunia direktur olahraga, saya sering berkomunikasi dengan Ausilio. Bagi saya, dia adalah direktur olahraga terbaik di dunia, bersama Monchi, ujar Cassano. Pujian ini bukan tanpa alasan. Menurut Cassano, Ausilio memiliki visi jangka panjang, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan kuat pada potensi pemain, bahkan ketika pemain tersebut masih diragukan banyak pihak. Dumfries segera comeback, saya sudah latihan dengan bola. Kabar positif datang dari kubu Inter Milan. Denzel Dumfries memberikan sinyal kuat soal proses pemulihannya yang kian mendekati tahap akhir. Bek sayap andalan Nerazzurri itu mengaku sudah kembali berlatih di lapangan dengan bola dan berharap bisa segera kembali merumput dalam beberapa pekan ke depan. Pernyataan ini disampaikan Dumfries kepada media Belanda via FC Inter 1908 di sela-sela kehadirannya sebagai tamu spesial pada laga speed skating Olimpiade musim dingin Milano Cortina, di mana ia memberikan dukungan langsung kepada kompatriotnya, Jutta Leerdam. Dumfries tak menutupi rasa rindunya terhadap sepak bola. Proses pemulihan cedera yang ia jalani kini sudah memasuki fase paling krusial. Saya benar-benar sudah berada di tahap akhir, jadi saya berharap bisa kembali secepat mungkin, ujar Dumfries. Kita berbicara soal beberapa minggu lagi, meski saya tidak ingin menetapkan tanggal pasti, saya sudah berlatih di lapangan dan dengan bola, sepak bola mulai sangat saya rindukan. Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi Inter Milan, yang tengah memasuki periode padat dan membutuhkan kedalaman skuad, terutama di sektor sayap kanan. Galatasaray masih ngotot kejar Calhanoglu di musim panas nanti. Galatasaray belum menyerah untuk merekrut gelandang andalan Inter Milan, Hakan Calhanoglu, dan siap kembali melancarkan pendekatan serius pada musim panas mendatang. Menurut laporan media Turki yang dikutip FC Inter 1908, Galatasaray telah menetapkan Calhanoglu sebagai target utama untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Status sang pemain sebagai ikon sepak bola Turki membuat ketertarikan ini jauh dari sekadar rumor biasa. Dengan kondisi tersebut,
ambisi Galatasaray jelas tidak akan mudah terwujud. Meyakinkan Inter untuk membuka pintu negosiasi akan menjadi tugas berat, baik dari sisi teknis maupun finansial. Meski begitu, faktor emosional, status Calhanoglu sebagai superstar tim nasional Turki bisa menjadi kartu as bagi Galatasaray. Namun, selama Inter masih memandangnya sebagai pusat proyek dan perburuan gelar Serie A, Nerazzurri dipastikan akan memasang tembok tebal di bursa transfer musim panas. Moreto, Inter sudah bergerak rekrut McKennie. Bayer pernah incar Di Marco tapi ditolak. Jurnalis transfer ternama Matteo Moreto membocorkan sejumlah fakta menarik terkait manuver klub-klub top Eropa, termasuk Inter Milan, Juventus, dan Bayern Munchen. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Fabrizio Romano, Moreto mengungkap situasi terkini McKennie yang kontraknya bersama Juventus belum sepenuhnya aman, serta sebuah kisah di balik layar penting soal Di Marco yang nyaris digaet raksasa Bundesliga. Menurut Moreto, Juventus belum sepenuhnya menyerah untuk mempertahankan Weston McKennie. Klub Bianconeri masih menyiapkan upaya baru untuk memperpanjang kontrak sang gelandang, dengan menitik beratkan pada faktor kenyamanan sang pemain di Turin. Juventus akan mencoba lagi memperpanjang kontrak McKennie. Mereka akan mengandalkan keinginan sang pemain yang merasa sangat nyaman di Torino, ungkap Moreto. Setelah sempat mengalami periode sulit di awal musim, McKennie kini kembali menemukan performa terbaiknya. Namun, kendala utama dalam negosiasi bukan sekadar gaji pokok, melainkan biaya tambahan seperti komisi dan struktur keseluruhan kontrak. Juventus, kata Moreto, tidak berniat melampaui batas finansial tertentu. Karena itu, meski pembicaraan akan dilakukan, hasil akhirnya masih sangat terbuka. Performa Ismael Kone curi perhatian Inter Milan. Ismael Kone, gelandang Sassuolo sekaligus timnas Kanada, disebut-sebut sukses mencuri perhatian petinggi Inter Milan usai penampilan impresifnya pada laga pekan ke-24 Serie A kemarin. Menurut laporan Calcio Mercato yang dikutip FC Inter 1908, performa pemain berusia 23 tahun itu meninggalkan kesan mendalam bagi Presiden Inter, BP Marotta, yang hadir langsung di Stadion Mapei. Kehadiran petinggi Inter di Emilia-Romagna sejatinya bertujuan untuk mengamati bek Sassuolo, Tarik Muharemovic. Namun, rencana itu tak berjalan sesuai harapan. Bek asal Bosnia tersebut gagal tampil meyakinkan saat Sassuolo dihajar Inter dengan skor telak 5-0. Di tengah performa buruk tuan rumah, justru Ismael Kone tampil sebagai satu dari sedikit titik terang, mobilitas tinggi, keberanian membawa bola, serta kematangan dalam duel lini tengah membuat Marotta pulang dengan catatan positif, bukan soal Muharemovic, melainkan Kone. Inter versus Juventus, lini serang jadi pembeda, era Cifu lebih mematikan. Akhir pekan ini di San Siro, sepak bola Italia kembali menyajikan salah satu laga paling ikonik, yakni Derby d'Italia antara Inter Milan versus Juventus di pekan ke-25 Serie A. Lebih dari sekadar gengsi, duel ini menjadi partai penentu dalam perburuan Scudetto, khususnya bagi Inter yang kini berada di puncak klasemen. Namun, seperti disorot Corriere dello Sport, ada satu faktor krusial yang membuat jarak kedua tim semakin menganga, yakni kualitas dan kedalaman lini serang Inter Milan. Untuk membangun sosok penyerang sempurna, ala desain komputer, meminjam istilah Luciano Spalletti, dibutuhkan kombinasi kualitas yang kini tersebar di skuad Inter Milan. Juventus mungkin punya Kenan Yildiz dengan kemampuan 1 lawan 1 yang simetris, bisa menusuk ke kiri atau kanan sama baiknya. Namun Inter punya Lautaro Martinez dengan insting membunuh di depan gawang, Marcus Thuram dengan progresi mematikan di ruang terbuka, serta fisik dan duel keras yang selama ini menjadi ciri Dusan Vlahovic, sesuatu yang justru belakangan hilang dari permainan Juventus. Manchester United kepincut Di Marco, Inter Milan siapkan perpanjangan kontrak. Manchester United dilaporkan tengah memimpikannya perekrutan Federico Di Marco,
bintang Inter Milan sekaligus andalan timnas Italia. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip FC Internews, Di Marco masuk dalam daftar prioritas Manchester United untuk memperkuat sektor kiri. Namun, mimpi tersebut berpotensi berbenturan langsung dengan rencana besar Inter Milan yang ingin mengamankan masa depan sang pemain lewat kontrak baru. Meski Patrick Dorgu mulai menunjukkan peningkatan performa, Manchester United disebut belum sepenuhnya puas dengan opsi di sektor kiri. Profil Di Marco yang kidal, agresif, kreatif, dan berpengalaman di level tertinggi dinilai sangat cocok dengan kebutuhan setan merah. Federico Di Marco masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga 2027. Meski durasinya terbilang aman, manajemen Nerazzurri, dipimpin BP Marotta, tak ingin mengambil risiko. Inter Milan tak lupakan Curtis Jones, Atalanta juga ikut pantau. Nama Curtis Jones masih belum hilang dari daftar incaran Inter Milan jelang bursa transfer musim panas 2026, meski sang gelandang bertahan di Liverpool pada Januari lalu. Situasi kontrak dan ketidakpastian perannya di Anfield, membuat masa depan pemain berusia 25 tahun itu kembali jadi bahan spekulasi panas. Ketertarikan Inter terhadap Curtis Jones bukan sekadar rumor baru. Pada bursa transfer musim dingin lalu, klub asal Milano itu dilaporkan sudah melakukan beberapa kontak langsung dengan Liverpool untuk membahas kemungkinan transfer. Meski tak berujung kesepakatan, pendekatan tersebut disebut menjadi alarm serius bagi Jones soal posisinya di proyek jangka panjang The Reds. Inter Milan dilaporkan masih sangat mengagumi profil Curtis Jones. Gelandang box-to-box dengan teknik, stamina, dan pengalaman Liga Inggris itu dinilai cocok dengan kebutuhan lini tengah Inter yang tengah mempersiapkan generasi skuad. Inter Milan tertarik datangkan Daniel Svensson, bek serbabisa Borussia Dortmund. Inter Milan mulai menyusun rencana serius untuk memperkuat skuad jelang bursa transfer musim panas 2026. Salah satu nama yang kini masuk radar Nerazzurri adalah Daniel Svensson, bek serbabisa milik Borussia Dortmund yang juga merupakan pemain timnas Swedia. Menurut laporan media Jerman Bild yang dikutip oleh FC Internews, Inter tengah memantau perkembangan Svensson secara intens di Signal Iduna Park. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai memiliki profil yang cocok dengan kebutuhan taktis Christian Chivu, terutama di sektor sayap dan lini pertahanan. Daniel Svensson bergabung dengan Borussia Dortmund dari klub Denmark FC Nordjylland pada musim dingin 2025 dengan status pinjaman jangka pendek. Namun, performanya yang impresif pada paruh kedua musim, membuat Die Borussen tak ragu mengamankan jasanya secara permanen di musim panas lalu. Musim ini, Svensson telah mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang menegaskan perannya sebagai pemain penting dalam skuad Dortmund. Konsistensi dan fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar, mengingat ia mampu bermain sebagai bek kiri, wingback, hingga gelandang bertahan jika dibutuhkan.